you to be a light, baby. You should be a light. 저는 아프지 않게. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Ibu Dini Suryani. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat ya, walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Penting-pentingnya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian selalu menggunakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Sudah siap untuk belajar? Langsung saja ya, mari kita lihat penjelasan pembahasan tryout yang akan Ibu jelaskan di video berikut. Check it out. Baiklah, mari kita bahas tryout Mapel IPA hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, yaitu tryout kabupaten ya, khususnya di Kabupaten Sleman ya, tempat Ibu mengajar. Mari kita jadikan tryout yang sebelumnya yang sudah berjalan sebagai panduan kita untuk berlatih mengerjakan tryout berikutnya. Biasanya soalnya tidak jauh ya dari soal-soal sebelumnya. Ya, langsung saja kita bahas. Nomor 1, rantai makanan pada ekosistem air payau adalah, air payau itu antara air tawar dengan air laut. Jadi ada C ya, plankton, udang, ikan bandeng, kemudian pengurai. Nomor 2, tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek, di sini ada anggrek bulan ya, hidup menempel pada batang pohon mangga. Pola interaksi antara dua tanaman adalah yaitu saling menguntungkan. Kenapa? Karena tanaman anggrek bulan dapat menempel sehingga pohon mangga melakukan fotosintesis. Nah, kemudian nomor 3, organisme yang dapat menempati huruf X dan Y. Nah, di sini ada tanaman. Nah, biasanya tanaman itu dimakan oleh belalang. Lalu yang memakan belalang itu apa? Nah, mari kita cari ya. Jawabannya adalah ya, betul. Maka X itu adalah katak. Kemudian yang memakan tikus adalah ular. Jadi jawabannya A ya. Selanjutnya nomor 4. Dalam sebuah ekosistem laut terdapat hiu, singa laut, udang, fitoplankton, dan ikan. Jika singa laut semakin berkurang karena banyaknya diburu oleh manusia, maka kemungkinan yang akan terjadi apa? Nah, kita harus pikirkan dulu ya. Kalau misalnya berkurang singa laut, maka yang akan menurun apa? Harus kita pikirkan. Nah, tentu saja yang memakan kuda laut yaitu mohon maaf, maksudnya singa laut yaitu, jadi yang memakan singa laut adalah hiu, maka hiu menurun sehingga populasi ikan meningkat. Kenapa ikan meningkat? Karena ikan itu kan makanannya hiu. Jadi kalau hiunya menurun, maka ikannya akan meningkat. Oke, langsung nomor 5. Di sini ada cara adaptasi hewan. Pasangan nama hewan dan cara adaptasi yang benar ditunjukkan nomor berapa? Ya, coba cumi-cumi. Apakah benar cumi-cumi memancarkan cahaya? Ya, betul ya. Kemudian cicak. Cicak apakah kemampuan mimikri? Bukan ya. Mimikri itu bukan dimiliki oleh cicak. Cicak itu autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Nah, kemudian kalau mimikri itu adalah berganti warna itu ya, seperti bunglon. Nah, kemudian jadi yang salah 2. Nah, mari kita eliminasi. Yang menjawab 2 itu A dan D, maka tersisa B dan C. Nah, selanjutnya burung kolibri memiliki paruh panjang dan runcing, betul. Nomor 4, ayam berkaki selaput. Apakah ayam memiliki kaki selaput? Tidak ya, jadi jawabannya 1, 3, dan 5. Ya, belalang sembah berkamuflase. Biasanya itu belalang itu selalu berkamuflase. Berkamuflase itu menyamarkan dirinya ya supaya tidak terdeteksi oleh musuh. Menyamarkannya biasanya bisa seperti warna daun dan lain sebagainya. Oke, nomor 6. Pohon jati meranggas. Meranggas itu menggugurkan daunnya ketika pada musim kemarau. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan yang memiliki cara adaptasi yang sama adalah yang mana? Ya, betul, yaitu mahoni, ketapang, randu, dan kedondong. Nomor 7. Jadi yang nomor 6 itu jawabannya A ya. Nomor 7, jenis bambu tutul dan bambu wulung
Nah, saat ini keberadaannya sudah sangat sulit dijumpai di daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah membagikan 2 jenis bambu tersebut untuk ditanam oleh warga. Hal tersebut bertujuan untuk apa? Ya, B ya, menjaga kelestarian kedua jenis bambu tersebut. Selanjutnya nomor 8 ada kegiatan manusia di dalam tabel. Perhatikan tabel berikut. Kegiatan manusia yang berdampak buruk terhadap lingkungan ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, nomor 1, pembangunan beton di sepanjang pinggir sungai. Apakah itu mengganggu atau berdampak buruk pada kehidupan di lingkungan? Ya, betul ya. Kemudian nomor 2, berarti yang nomor 1 betul. Nomor 2, penambangan batu kapur di lereng gunung. Betul, nanti bisa menyebabkan longsor ya. Dengan ditambang terus-menerus, diambil terus-menerus, bisa menyebabkan longsor. Nomor 3, petani garam membuat garam di tepi pantai. Itu tidak merusak lingkungan. Jadi yang menjawab 3 kita eliminasi, yaitu A dan C. Lalu nomor 4, pembuatan jalan berkonblok di lahan hijau. Nah, lahan hijaunya jika digunakan konblok lalu tidak bisa digunakan untuk menanam pohon, jadi tidak boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya pembuatan sengkedan di pegunungan itu betul. Nah, lalu penebangan pohon secara liar. Nah, ini berdampak buruk. Jadi yang berdampak buruk mana saja? Yang betul yaitu B ya, 1, 2, dan 6. Oke, nomor 9. Hasil panen padi di daerah Sleman beberapa tahun ini menurun. Petani mengeluh bahwa kesuburan tanahnya berkurang. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Apa yang harus dilakukan supaya tanah menjadi subur? Maka jawabannya adalah pergantian atau rotasi jenis tanaman. Ya. Kenapa? Jadi ketika musim hujan maka menanam padi, lalu ketika musim kemarau atau musim kekeringan bisa diganti dengan jagung. Nah, seperti itu biasanya ya. Makanya berganti-ganti petani itu menanam tanamannya. Nomor 10 di sini ada ikan lele. Nah, lalu ini ikan lele itu memiliki kumis ya. Nah, kumisnya ini atau bagian X ini berfungsi untuk apa? Ya, betul. Jawabannya yaitu D, mendeteksi keadaan sekitar. Nomor 11. Di sini ada jangkrik. Ya, perhatikan gambar berikut. Kelompok hewan lain yang mengalami kesamaan daur hidup seperti gambar adalah apa? Ya, sama dengan A, yaitu capung dan kecoa ya. Kemudian nomor 13, tahapan maksud Ibu nomor 12 ya. Nomor 12, tahapan daur hidup nyamuk yang merugikan manusia adalah ya, nyamuk itu karena demam berdarah itu menggigit manusia. Jadi yang merugikan adalah yang tahap dewasa atau imago. Nomor 13 ada gambar lutut. Nah, jenis dan arah gerak sendi yang ditunjukkan X. Nah, karena ini lutut, maka lutut itu adalah sendi engsel dan arah geraknya satu arah. Nomor 14, di situ ada bagian organ pernapasan yang ditunjukkan huruf K adalah apa, yaitu bronkus atau bronkeolus. Nah, apa fungsinya? Ya, betul, bronkus itu untuk menyalurkan udara dari trakea ke bronkeolus. Nomor 15, proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan huruf S. Nah, di situ ada usus halus. Nah, usus halus di situ pada proses pencernaan ya, apa yang terjadi? Ya, yaitu penyerapan sari-sari makanan. A. Sekarang nomor 16. Mira merasakan kembung, sakit perut, nyeri perut, dan bagian ulu hati, mual hingga muntah, dan perut terasa kembung. Selain itu, ia merasa begah pada perut bagian atas setelah makan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah gangguan organ tersebut yaitu dengan ya, B, betul, mengurangi konsumsi makanan pedas. Nomor 17, di sini ada bagian jantung. Fungsi bagian organ yang ditunjukkan huruf X.
Ya, huruf X ini untuk apa? Ya, ya betul, yaitu D, memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Sekarang nomor 18 ada peredaran darah, sistem peredaran darah. Mekanisme peredaran pada nomor 6. 6 itu berarti dari seluruh tubuh ya. Lalu ke 1, kemudian ke 2, lalu ke 5. Nah, berarti yang menuju paru-paru. Berarti darah yang kayak apa yang menuju paru-paru itu? Ya, di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan kalau yang menuju paru-paru adalah kayak karbon dioksida atau CO2. Jadi jawabannya adalah A. Darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan, kemudian dialirkan ke bilik kanan dan dipompa ke paru-paru. Nomor 19. Pak Bowo mengalami pendarahan saat buang air besar. Ada benjolan di sekitar anusnya, ambeien berarti ya. Ia juga merasakan sakit di bagian anus saat duduk. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan organ seperti yang diderita Pak Bowo adalah ya D. Mengonsumsi sayuran dan memperbanyak minum. Itu untuk yang ambeien ya, ciri-cirinya itu. Lalu nomor 20, perhatikan gambar berikut. Di sini selalu diulang-ulang tentang membran karet. Nah, pertanyaannya, proses yang akan terjadi apabila membran karet ditarik. Nah, ini masih sama ya seperti sebelumnya. Jika ditarik, maka ya, bagaimana? Ya, betul sekali ya. Nanti balon yang di dalam yang sebagai paru-paru ya, itu akan mengembang. Jadi mana yang tepat jawabannya? Ya. Ya, betul. C. Udara dari luar masuk karena tekanan udara dalam botol menurun sehingga balon mengembang. Jadi jawabannya yang C. Sekarang 21 ada gambar jamur di sini. Tumbuhan yang berkembang biak, tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara apa? Ya, jamur itu dengan cara spora. C, betul. Kemarin paku-pakuan, sekarang spora. Jadi sama saja ya, sama-sama. Sekarang jamur maksud Ibu. Jadi sama-sama dengan spora. Oke, nomor 22. Di sini ada tabel cara perkembangbiakan. Pasangan hewan ya, cara berkembang biak yang tepat ditunjukkan yang mana? Ada yang tahu? Ya, platypus dengan ovipar atau bertelur, betul. Hiu, apakah betul hiu melahirkan? Salah ya. Buaya melahirkan. Yang betul yang mana kira-kira? Ya. 1 dan 4 ya. Ikan paus itu melahirkan. Kemudian platypus dengan bertelur. Oke, jawabannya yang A, 1 dan 4. Sekarang nomor 23. Perhatikan daftar berikut. Tumbuhan yang memiliki kesamaan cara perkembangbiakan ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, yang sama yang mana? Ya, B ya, 2, 4, dan 5. 2 itu bambu, 4 tebu, kemudian 5 pisang. Nah, cara perkembangbiakannya ya melalui tunas ya. Oke, nomor 24. Perhatikan daftar berikut. Ciri pubertas. Nah, kemarin ciri pubertas pada perempuan, sekarang laki-laki. Yang betul yang mana? Tentu saja laki-laki itu jawabannya adalah bahunya menjadi lebar, dada menjadi bidang, dan suara menjadi lebih berat. Jadi jawabannya yang B. Sekarang nomor 25. Nah, plastik keluar lagi nih. Kemarin sudah ada di tryout sebelum-sebelumnya. Plastik digunakan untuk membungkus makanan karena ya D. Kuat dan kedap air. Nomor 26. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya. Ya, yang betul adalah D. Oli. Bentuk menyesuaikan wadahnya karena oli itu adalah benda cair. Cair itu menyesuaikan wadahnya. Kalau di gelas menyerupai gelas, kalau di mangkok menyerupai mangkok. Kemudian kalau di botol ya menyerupai botol. Itulah sifat dari benda cair. Oke, nomor 27. Kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan wujud mencair. Nah, mencair itu berarti yang mana yang tepat? Tentu saja proses peleburan logam. Tadinya logam kemudian dipanaskan sehingga logamnya menjadi cair. Nomor 28. Tutup gelas yang berisi air panas. Terdapat titik air. Karena apa? Karena
Ya, uap air dalam gelas menempel pada bagian dalam tutup gelas. Jawabannya adalah D. Jadi setelah menguap, uapnya menempel sehingga menjadi embun, titik-titik embun. Oke, nomor 29. Air raksa pada termometer naik karena ditempelkan pada tubuh. Kenapa demikian? Karena air raksa memuai ketika terkena panas tubuh. Semakin panas tubuh kita, maka air raksa yang ada dalam termometer akan semakin naik, ya. Jadi tandanya suhunya meningkat. Nah, nomor 30, di sini ada percobaan. Ridi melakukan eksperimen penghantar panas. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya ada eksperimen penghantar panas. Nah, di sini ada 5 batang benda. Kemudian selanjutnya, ia menggunakan 5 batang benda dengan bahan yang berbeda. Pada salah satu ujung, setiap benda diletakkan potongan coklat dengan ukuran yang sama. Sebelumnya mentega, sekarang coklat. Nah, kelima benda yang digunakan memiliki bentuk, panjang, dan ketebalan yang sama. Ujung lain dari kelima benda tersebut dipanaskan menggunakan nyala api yang sama dalam waktu 5 menit. Jadi semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu yang terjadi adalah kondisi potongan coklat. Nomor 1 meleleh, 2 tidak meleleh, 3 tidak meleleh, 4 meleleh, dan 5 meleleh. Jadi kesimpulannya adalah, ya betul, batang benda 2 dan 3 karena tidak meleleh itu berarti buruk dalam menghantarkan panas atau isolator. Sedangkan yang lainnya yang meleleh adalah konduktor. Jadi yang tepat adalah A. Nomor 31, peristiwa yang menunjukkan terjadi 2 perpindahan panas secara konveksi dan radiasi. Yang manakah itu? Ya, memanggang sate di atas bara api. Radiasinya karena terkena panas langsung. Kemudian konveksinya ketika membakar sate muncullah asap ya yang berpindah. Jadi itu konveksi. Selanjutnya nomor 32 ya. Di situ ada tabel. Jenis perpindahan panas yang sama terjadi pada nomor berapa? Jawabnya adalah 1, 3, dan 4. Mengapa demikian? Coba kita lihat. Nomor 1, asap pembakaran yang membumbung berarti konveksi. Lalu mentega meleleh itu apa? Mentega meleleh ketika kena panas tentu saja itu ada proses mencairnya, lalu kita keluar asap ya ketika dipanaskan itu. Nah, itu ada proses konveksinya juga. Kemudian ada nomor 4 itu air yang bergerak pada waktu direbus. Nah, jadi ada perpindahan ya, ada perpindahan panas secara konveksi ketiganya. Jadi yang betul 1, 3, dan 4. Oke, nomor 33. Ada yang sedang bersepeda di situ. Perhatikan gambar berikut. Pengaruh gaya gesek rem dan roda pada kegiatan seperti pada gambar adalah jika ada gaya gesek rem, maka tentu saja yang tadinya bendanya atau sepedanya itu bergerak cepat akan tiba-tiba berhenti. Sehingga yang betul adalah D, mengubah kecepatan gerak benda. Ya. Nomor 34 sekarang. Arman mendorong meja makan. Karena tidak kuat mendorong, ia minta bantuan kakaknya untuk mendorong sehingga meja bisa bergeser. Nah, ketika mendorong itu, pengaruh gaya pada kegiatan tersebut itu apa? Nah, ketika mendorong kita menggunakan gaya otot. Nah, semakin besar gaya otot, maka semakin mudah menggerakkan benda. Jawabannya adalah A. Nomor 35, perubahan energi pada kalkulator. Nah, kemarin jam digital, sekarang kalkulator. Sama sebenarnya. Jadi dari energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Jawabannya adalah D. Nomor 36, energi alternatif yang berupa biogas dimanfaatkan sebagai apa? Ya, betul sekali yaitu C, bahan bakar pengganti LPG ya. Nomor 37. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada magnet yang sama kutubnya sehingga tolak menolak. Ya, jadi gambarnya panahnya berbalik arah. Nah, garis gaya magnet pada gambar tersebut menunjukkan sifat magnet yaitu yang mana? Ya, betul yaitu kutub senama tolak menolak. Jawabannya adalah D. Nomor 38. Jika saklar 1 dibuka, di situ ada saklar 1 atau S1,
dibuka. Jika dibuka berarti dimatikan ya. Dan saklar lainnya ditutup, yaitu S2 dan S3 ditutup atau dinyalakan. Nah, maka keadaan lampunya seperti apa? Ini nomor 38 ini jawabannya B ya. Lampu L2 padam, ya jika S1 dimatikan itu L2 padam, maka lampu L3, L4, L5 menyala karena yang dimatikan hanya saklar 1. Nomor 39, pembuatan magnet seperti tampak pada gambar yang akan terjadi adalah nomor 39 yaitu ya secara elektromagnetik ya ini ya. Paku menjadi magnet dan sifatnya sementara. Yaitu yang B. Sekarang nomor 40 di situ ada gambar apa yang tahu? Ya, itu angklung ya. Angklung tersebut jika digetarkan bunyi yang akan terjadi adalah ya, di situ ada bambu 1, 2, 3, 4. Maka yang terjadi adalah bambu nomor 2 lebih tinggi suaranya daripada bambu nomor 1. Masih sama seperti yang kemarin calung ya. Sekarang ganti menjadi angklung. Nomor 41, di situ ada alat musik, sumber bunyi pada alat musik pada gambar ditunjukkan oleh nomor, tentu saja itu 2 ya. Jadi ada membran kulitnya di situ yang menjadi sumber bunyinya yang kita pukul. Nah, nomor 42 di situ ada gambar cermin, cermin yang ada di jalan-jalan biasanya di perempatan atau di pertigaan. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar adalah yaitu dipantulkan ya, karena dengan cahaya yang dipantulkan sehingga ada terlihat gambar ya di cerminnya itu. Kemudian nomor 43, pemanfaatan sifat cahaya dapat menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari adalah yang betul itu adalah penggunaan genting kaca. Kenapa? Karena jika menggunakan genting kaca, cahaya matahari akan tetap tembus ke dalam rumah. Oke, nomor 44. Berikut ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Antara lain apa saja? Ya, yang tidak dapat diperbarui bisa kita lihat langsung ada bensin ya. Di A, gipsum, parafin, dan bensin. Oke. Selanjutnya nomor 45, di situ ada tabel manfaat sumber daya alam. Manfaat minyak bumi ditunjukkan nomor ya. Manfaat minyak bumi itu adalah tentu saja untuk bahan bakar, lalu membantu proses industri pupuk, kemudian bahan campuran pembuatan plastik. Jadi 2, 4, dan 5. Sekarang nomor 46. Ini ada daur air ya. Prediksi yang terjadi jika salah satu tahap daur air yang bertanda X. Nah, X itu penguapan atau evaporasi. Jika penguapan terganggu karena penebangan hutan, maka yang terjadi adalah bagaimana? Ya, di sini apakah air tanah semakin banyak? Tidak. Air laut semakin berkurang karena tidak ada pohon? Tidak. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah jika terganggu karena penebangan hutan, maka air laut semakin berkurang karena suhu yang tinggi ya, karena tidak ada pohon jadi suhunya panas sehingga air laut semakin berkurang karena menguap. Oke, C jawabannya. Sekarang nomor 47. Di sini ada planet-planet. Ya, A itu adalah planet yang pertama. Pasti sudah tahu ya, planet yang pertama itu yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Kemudian yang B itu adalah yang besar adalah Jupiter atau Jupiter. Dan yang bercincin itu yang C adalah Saturnus. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 48. Ada ciri-ciri planet. Planet dengan ciri-ciri tersebut adalah, mari kita lihat, mempunyai 8 satelit. Nah, ini Neptunus ini ya. Mempunyai cincin yang mengelilinginya. Nah, jadi tidak hanya Saturnus, tapi
Neptunus pun ada cincinnya, sering beredar meninggalkan garis edarnya, jaraknya terjauh dari matahari. Ya jadinya karena seperti itu, jadi 48 itu adalah D ya, karena memiliki 8 satelit. Nomor 49, di sini ada beberapa gambar tentang gerhana. Pertanyaannya, posisi matahari, bumi, dan bulan yang tepat pada saat terjadi gerhana bulan total. Nah, jika terjadi gerhana bulan total, maka posisi bulan berada di belakang bumi. Jadi bumi ada di tengah-tengah, matahari ada di pinggirnya. Jadi ketika gerhana bulan total, maka bulan berada di posisi tepat di belakang bumi, di tengah-tengah ya. Jadi jawabannya nomor 49 itu adalah C, nomor 3 ya. Nomor selanjutnya, nomor terakhir 50. Perbedaan lama waktu siang dan malam adalah akibat dari, ya perbedaannya adalah karena bumi mengelilingi matahari. Oke, sekian penjelasan dari Ibu walaupun cukup singkat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berlatih soal-soal yang lainnya ya. Selamat berlatih dan semoga lancar ujiannya. Terima kasih. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Oke, jangan lupa untuk selalu belajar ya di setiap tryout-nya, di setiap ujian-ujiannya. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang pembahasan yang sudah-sudah atau tryout yang sebelumnya. Begitu, Ibu tutup saja. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. I want you to be a light, baby. You should be a light. 저는 아프지 않게